Setelah gelar perkara kemarin, penyidik telah menetapkan memang ada 5 napi sebagai tersangka. Itu terungkap juga bahwa memang setelah melumuri kemudian wajah atau kepala daripada korban ini dipukul oleh NB dan dibenturkan ke dinding di belakang, yang kebetulan ada di belakang korban. Nah, melihat bahwa NB sudah melakukan itu dan mereka menganggap bahwa tersangka NB ini adalah perwira tinggi Polri, mereka menganggap apa yang mereka lakukan terhadap korban MK dengan melakukan pemukulan itu akan aman-aman saja. Baik. Oleh karena itu mereka ikut melakukan pemukulan. Telah ditetapkan tersangka terhadap kasus penganiayaan dan pengeroyokan terhadap saudara MK. Mengenai perkembangan daripada penanganan perkara Bapak MKC atau Bapak Haji Kusman, di bawah ancaman akan ada pembunuhan kepada MKC, kepada keluarga maupun penasihat hukumnya apabila tidak mencabut laporannya. Sampai dengan detik ini yang bersangkutan belum pernah dibawa berobat ke rumah sakit. Kita juga sudah bersurat kepada Komnas HAM, kepada Komisi Kepolisian Nasional, kepada Komisi Kejaksaan, kemudian kepada Presiden, Ketua DPR, Ketua MPR. Belum ada satupun lembaga yang berani menjawab pertanyaan kami. Bela kitab sucinya, bela Tuhannya, ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga, kan begitu. Dia bilang ini Muhammad Kece membuat disintegrasi. Sendiri dia nggak merasa. Dia nggak merasa bahwa ancaman yang paling berat di negara ini sebenarnya ya terhadap toleransi dan intoleransi ya korupsi. Itu bukan jenderal, itu kopral. Orang udah sampai kemana-mana, kita masih sibuk umak di agama aja. Coba, agama itu asalnya dari mana sih? Ya. Siapa yang menciptakan agama? Apa benar Tuhan menciptakan agama? Tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Sekarang saya tanya, Allah ada nggak? Mana dalilnya? Quran nggak ada itu. Coba, kita baru tahu kan, baru dengar kan? Untuk kasus penganiayaan terhadap saudara MK, tentunya Polri ingin menyelesaikan masalah ini secara komprehensif. Pertama, mengapa penganiayaan itu terjadi di rutan Bareskrim Polri? Setelah memeriksa itu 18 saksi. Dan penganiayaan dia di atas 5 tahun, Mas. Dan terkait pemecatan segala macam itu tentunya ada di divisi Propam yang akan melakukan. Apa yang dilakukan oleh Pak Napoleon Bonaparte ini main hakim sendiri. Nah, ini yang disayangkan ya. Kalau seperti ini apa bedanya dengan seorang teroris? Nah, ini berbahaya. Agama hanya dijadikan pembenaran untuk melakukan perbuatan main hakim sendiri. Jangan lupa bahwa Bapak Napoleon Bonaparte ini adalah sudah divonis suap, dan suap itu juga diharamkan oleh agama. Tidak apa-apa mencuri, tidak apa-apa korupsi, tapi tidak menghina agama loh. Sama saja perbuatan mencuri pidana itu juga diharamkan oleh agama. Wajar ya seorang pengikut agama marah ya kepada orang yang menghina agamanya. Oleh karena itu bagi saya wajar ya kalau seandainya Napoleon Bonaparte ini marah kepada Kece. Orang lain tidak boleh menghina agama Islam. Agamanya yang dia merasa dilecehkan, kitabnya yang dia merasa dilecehkan, nabinya, dia orang mau mati untuk itu loh. Ada hal-hal yang tersimpan di dalam dirinya yang selama ini terpendam, tapi bisa meledak seketika. Itulah bicara masalah keyakinan tadi. Harimau yang lagi tidur, dibangun itu bahaya. Tapi tak kalah hukum itu tidak lagi bisa ditegakkan, dan harapan rakyat dan masyarakat hukum itu tidak, maka itu muncul namanya street law, itu hukum jalanan seperti itu. Jangan menggunakan kata Allah untuk berlindung atas korupsi. Mau ditangkap tiba-tiba jadi rohani menjual nama Allah. Jangan menggunakan nama Allah sembarangan. Jangan menjual nama Allah untuk korupsi, untuk berlindung di balik mempertahankan status quo atau kenyamanan korupsi tadi. Tidak bisa. Kapolri kita ini juniornya si jenderal ini yang gebukin si KC ini, yang membackingin gebun KC. Kemudian dia masuk, orang ini tinggi besar gitu ya. KC kan kecil gitu kan, timpang begitu kan. Mulai dihajar dia, ditendang. Kamu tahu siapa saya? Disodorin surat
ya diinterogasi sama dia, tidak akan melaporkan karena lapor nanti ada konsekuensinya segala macam itulah. Surat itu dibawa lagi. Nah, itu kan aneh. Itu kan sudah benar-benar terencana surat itu kan, surat pernyataannya KC itu kan. Nah, habis dihajar begitu, wah KC-nya udah ampun-ampun, bayangin itu orang kena gula, pincang gitu ya. Udah timpang begitu, kena gula, dihajar habis-habisan, badannya kurus lagi si KC kan, Anda tahu sendiri itu si KC, orangnya kecil begitu. Disiram air, dihajar lagi, bangun dihajar lagi. Wah, ngeri saudara itu. Jangan di ini Pak, nggak boleh Pak sama keluarga. Oh nggak bisa, ini bisa dibunuh si KC ini. Bisa dibunuh, kalau kita diam bisa dibunuh. Justru kalau kita teriak, kalau sampai KC mati, kita sudah tahu nih siapa yang bunuh dia nih. KC itu ya harusnya yang sebandingnya tuh dengan Irina Handono, Abdul Somad, itu harus ditangkepin. Ustadz Abdul Somad itu guys, mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak ditangkap oleh polisi. Karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam guys. Penistaan salib Ustadz Abdul Somad guys. Dan sampai sekarang si UAS ini tidak ditangkap juga oleh polisi. Ya polisi tahulah sendiri, polisi mah aduh takutan kalau polisi Indonesia mah. Menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong, itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun. Saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti ini. Tidak ada gigi mundur, maju terus. Pak Ustadz Abdul Somad, ada apa dengan Anda? Kok kelihatannya begitu membenci kekristenan atau sangat tidak suka dengan orang Kristen? Pak Ustadz Abdul Somad, coba Anda bayangkan seandainya hal yang sama terjadi kepada agama Anda. Seandainya ada orang Kristen atau pemimpin Kristen yang mengucapkan penistaan model seperti itu terhadap agama Anda, apa yang terjadi? Pasti berujung dengan penjara, bukan? Pasti akan didemo berjilid-jilid. Kalimat-kalimat dari Ustadz Abdul Somad ini jelas adalah satu omongan yang layak disebut sebagai penistaan agama. Ustadz Abdul Somad, kalau mau diperkarain, perkarain! Kalau mau dilaporin, laporin! Kita ngomong begitu sah-sah saja, nggak ada salahnya. Kok udah bilang kafir, Allah yang bilang kok. Jadi apabila Abdul Somad yang menghina salibnya orang Kristen tidak mau meminta maaf karena dari isi ceramah kau itu menimbulkan keributan antar umat beragama. Memangnya kau pernah lihat itu jin disalib? Hah? Dan mereka merasa marah dan tersinggung karena mereka merasa kau melecehkan agama mereka, salib mereka. Walaupun kau pernah lihat ada jin atau tuyul, ada apapun di salib, gak usah kau omongin. Mungkin aja Somad ya. Apabila ada orang non-muslim mengatakan di tasbih itu ada tuyul, kuntilanak atau genderuwo, marah gak kau? Ingat loh, nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, nggak ada yang berani. Harusnya orang Kristen tuntut secara hukum supaya kita debat di depan hakim, kan begitu? Tuh kalau melawan Kristen itu jangan pakai argumen jujur, jangan pakai referensi jujur. Saya tidak akan menyanggah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya mematahkan argumen Anda, mengalahkan Anda dengan kitab Anda sendiri. Stop ini, stop.
Ustadz Yahya Walone, maka dia lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Ustadz Yahya Walone itu bersih sebersih-bersihnya, diulang dari nol, tak ada dosanya sama sekali. Sedangkan Abdul Somad ini lapendos, lelaki penuh dosa. Ini negara ini bukan milik Jokowi dan Prabowo. Ya, 2024 milik Anies Baswedan. Wakilnya siapa? Ustadz Abdul Somad. Orang yang dipakai oleh Allah di zaman para nabi, model-modelnya seperti saya dan Ustadz Somad. Ini satu pasangan ideal, kakak beradik. Ganggu adik saya, pasti saya naik vitamin, itu naik darah. Bersama ini saya ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya buat bapak-bapak aparat penegak hukum, buat bapak-bapak kepolisian yang telah berhasil menangkap Muhammad KC. Bravo kepolisian. Semoga berikutnya tidak hanya penista agama Islam saja yang diproses, tapi penista agama non-Islam juga bisa diproses, sehingga bisa memberikan rasa keadilan bagi umat non-Islam. Bit, Ade, iki lagi rame iki, Bit. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Bit. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Bit, katanya jin kafir itu manggil lo, haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu, Bit? Tidak boleh, ya Allah, tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu, Bit? Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Dari Jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus. Lapor lagi ke Roh Kudus. Lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus. Lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Captikus. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Tidak, setannya juga. Karena sesama setan tidak orang saling menggoda. Setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah itu ada jin di dalamnya. Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya, tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Katanya Muhammad itu utusan Allah. Tapi kenapa tidak satupun wahyu yang turun kepada Muhammad? Jelas ya ayatnya. Muhammad ini dekat dengan jin. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi. Maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $10.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy!
Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Penyidik juga sebelumnya sudah beberapa kali memeriksa para saksi, baik yang menyaksikan maupun yang menjadi calon tersangka. Termasuk juga sudah melakukan prarekon terkait dengan peristiwa yang ada. Nah, kemudian kemarin sudah dilaksanakan gelar perkara berdasarkan alat bukti yang ada yang sudah dikumpulkan oleh penyidik selama proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga penyidik menetapkan 5 tersangka. Yang keempatnya lagi adalah inisial DH, kemudian ada inisial DW, kemudian ada H alias Coki alias RT. Setelah gelar perkara kemarin, penyidik telah menetapkan memang ada 5 napi sebagai tersangka. Dari 5 tersangka ini, pada saat di dalam proses penyelidikan dan penyidikan, kemudian juga penyidik telah menyusuri CCTV, diketahui bahwa peristiwa 170 atau pengeroyokan dan peristiwa 351-nya sendiri atau penganiayaan, ini rupanya ada 2 peristiwa yang berbeda dengan tempus atau waktu yang berbeda. Untuk tempus yang pertama itu sekitar tanggal 26 dini hari atau sekitar pukul 01.00, kelima tersangka memang terlibat semua, ya, terlibat semua. Kemudian yang di peristiwa yang kedua yang di tanggal 26 sekitar pukul 15.00 itu dilakukan sendiri oleh saudara NB. Kalau dari keterangan saksi-saksi yang juga sudah menjadi tersangka, memang mereka bersama-sama masuk, ya, bersama-sama masuk khususnya untuk peristiwa pengeroyokan yang 170 ya, yang terjadi di pukul 1.00 dini hari, itu memang diajak oleh NB. Nah, kemudian tindakan penganiayaan ini diawali oleh NB sendiri. Dalam kesempatan yang lain sudah saya jelaskan bahwa terjadi pelumuran tinja terhadap korban. Kemudian dalam proses rekonstruksi prarekon kemarin itu terungkap juga bahwa memang setelah melumuri kemudian wajah atau kepala daripada korban ini dipukul oleh NB dan dibenturkan ke dinding di belakang yang kebetulan ada di belakang korban. Memang mereka tergerak setelah diinisiasi oleh tersangka NB, di mana dari proses rekonstruksi, prarekonstruksi ditemukan fakta bahwa yang mendahului melakukan pelumuran kemudian diikuti dengan pemukulan terhadap korban MK ini oleh tersangka NB. Nah, melihat bahwa NB sudah melakukan itu dan mereka menganggap bahwa tersangka NB ini adalah perwira tinggi Polri, mereka menganggap apa yang mereka lakukan terhadap korban MK dengan melakukan pemukulan itu akan aman-aman saja. Baik. Oleh karena itu mereka ikut melakukan pemukulan. Itu memang diajak, ya, diajak oleh tersangka MB untuk menemui korban di kamar selnya. Kalau terkait dengan keterlibatan petugas yang bisa memang terungkap di dalam proses pemeriksaan, ini juga sudah ditangani oleh teman-teman Propam, di mana terjadi kelalaian baik oleh Karutan maupun petugas jaga pada saat itu, yang mana memang dia melakukan penggantian kunci atas perintah dari NB, atas permintaan NB. Jadi berdasarkan prarekon yang dilakukan beberapa hari yang lalu oleh penyidik, peristiwa 170 atau pengeroyokan itu berbeda tempus dengan peristiwa penganiayaan. Ya.
Peristiwa pengeroyokan itu sendiri terjadi pada pukul 1 dini hari tanggal 26 Agustus. Sedangkan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh saudara NB terhadap korban MK itu dilakukan sekitar pukul 15.00 pada hari yang sama. Oke. Artinya memang ada dua peristiwa yang terpisah, berbeda tempus, di mana yang pengeroyokan melibatkan 5 orang, sedangkan yang penganiayaan dilakukan sendiri oleh NB terhadap MK. Ya, jadi dari timeline kejadian kita ketahui bahwa ternyata setelah peristiwa awal di pukul 1 dini hari itu yang kemudian tidak terungkap, kemudian berlanjut dengan tindakan penganiayaan yang terjadi di pukul 15.00 itu pada saat korban dipanggil oleh penyidik di Tipit Siber, ya, dipanggil oleh penyidik di Tipit Siber untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, ternyata pada saat dipanggil itulah oleh rekan-rekan penyidik yang ada di Siber terlihat bahwa loh, kenapa ini terjadi seperti babak belur terhadap korban. Nah, inilah yang kemudian kalau kita lihat waktunya bahwa setelah pemeriksaan di Siber barulah kemudian korban MK ini membuat laporan polisi. Opsi tersebut ada, jadi memang akan dilakukan evaluasi terhadap keberadaan NB sendiri di rutan Bareskrim. Tinggal proses nanti, karena tentu sangkutan kan statusnya tahanan kejaksaan dalam proses kasasi di Mahkamah Agung. Nah, tentu penyidik perlu berkoordinasi dengan dua institusi ini terkait dengan rencana pemindahan yang bersangkutan. Penyidik akan melakukan pemeriksaan dulu terhadap ahli psikolog. Oke. Ahli psikolog, apakah dengan peristiwa-peristiwa ini di mana ada fakta-fakta yang kita temukan, di mana saudara NB pada awalnya di dalam proses pemeriksaan klarifikasi itu mengakui bahwa dia seluruhnya melakukan itu, tidak ada orang lain. Oke. Nah, kemudian pada saat menyadari bahwa ternyata penyidik tidak terpengaruh dengan pengajuan pencabutan laporan oleh korban MK, kemudian dalam keterangan pada saat pemeriksaan pada status saksi terlapor, itu semuanya dibantah. Yeah. Kemudian dibantah, artinya penyidik memang melihat di sini ada inkonsistensi, inkonsistensi daripada yang bersangkutan. Nah, tentu sebelum kita memutuskan untuk melakukan pemeriksaan menggunakan psikolog, tentu kita perlu pemeriksaan ahli lain terkait dengan melihat dari gelagat-gelagat perbuatan yang dilakukan oleh tersangka NB. Pertama, terkait dengan penetapan tersangka NB dan kawan-kawan. Kemarin penyidik Bareskrim Polri melaksanakan gelar perkara, dan setelah gelar perkara telah ditetapkan tersangka terhadap kasus dugaan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap saudara MK. Hasil gelar perkara telah ditetapkan tersangka sebanyak 5 orang atas nama NB, DH, DW, H, dan HP. Penyidik menerapkan kasus penganiayaan untuk pengeroyokan sesuai dengan pasal 170 ayat 1 junto 35 ayat 1. Kemudian yang kedua, rilis yang kedua terkait dengan laporan yang dilaksanakan oleh Dipropam Polri. Hari ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap saudara NB sebagai saksi yang telah dilakukan jam 10 tadi di gedung Propos Mabes Polri. NB dilakukan pemeriksaan terkait dengan kasus pelanggaran disiplin hingga terjadi penganiayaan terhadap saudara MK. Dalam kasus tersebut, pelapor atau terduga pelanggar adalah yang pertama petugas jaga atas nama Bribka K, dan kedua Bribda S. Yang ketiga adalah Karutan Bareskrim Polri atas nama AKPI. Wujud perbuatannya, petugas jaga rutan Bribka W dan Bribda S tidak menjalankan tugas mengamankan tahanan dengan sebaik-baiknya sehingga mengakibatkan
terjadinya penganiayaan terhadap saudara MK. Kemudian untuk Karutan Bareskrim Polri atas nama AKPI tidak melakukan pengawasan dengan sebaik-baiknya terhadap anggota jaga tahanan sehingga mengakibatkan terjadinya penganiayaan terhadap saudara MK. Mengenai perkembangan daripada penanganan perkara Bapak MKC atau Bapak Haji Kusman, beliau dilaporkan pada tanggal 21 oleh seseorang diduga suruhan atau petinggi daripada negeri ini, sehingga dalam waktu singkat yaitu pada tanggal 25 sudah dilakukan penangkapan di Bali tanpa kita tahu bagaimana proses melengkapi mendiknya atau administrasi penyidikannya. Kemudian setelah ditangkap dia di Bali tanggal 25, segera dilakukan pemeriksaan di Polda Bali, dan pada sore malam harinya sudah tiba di Jakarta, diperiksa lagi tanpa didampingi oleh advokat atau penasihat hukum. Kemudian setelah selesai diperiksa pada tengah malam, beliau segera dimasukkan ke rutan Bareskrim Polri, yaitu di basement 1, sedangkan diperiksa di lantai 15. Rupanya di sana dia sudah ditunggu-tunggu oleh seorang berpangkat Irjen Pol aktif atau anggota polisi aktif yang sedang menjalani tahanan karena dugaan korupsi atau penyalahgunaan kewenangan dan kawan-kawan, yaitu salah satunya adalah pimpinan Laskar Jihad Ormas tertentu beserta kawan-kawannya. Maka setiba di sana, maka tersangka yaitu Irjen Pol bisa leluasa masuk ke kamar atau ke ruangan sel daripada MKC, lalu melakukan penganiayaan sekira pukul 1. Melakukan penganiayaan, kemudian penyiksaan selama kurang lebih 3 jam dari sekira pukul 1 sampai dengan jam 3. Tanpa ada yang melerai, tanpa ada yang menghentikan, dan sengaja dibiarkan oleh penjaga rutan Mabes Polri, walaupun sudah berkumpul orang dari seluruh sel mengerumuni, tetapi sengaja dibiarkan dan tidak ada upaya untuk mencegah. Selanjutnya pada sore hari, masih di tanggal 26 September, MKC dipanggil lagi untuk keluar dari selnya, namun di luar sudah ditunggui oleh Irjen Pol dan kawan-kawan, kemudian disiksa lagi, dipukul pakai tangan kanan dan kirinya sampai dia terjatuh lagi dan tersandar di dinding atau di sel. Nah, begitulah proses penyiksaan daripada Bapak MKC atau Haji Muhammad Kusman. Kemudian setelah dia keluar dari sel itu untuk dimintai keterangan, penyidik melihat muka dia sudah babak belur, sudah sakit, lalu penyidik membantu dia membuat laporan polisi, kemudian divisum sebentar ke rumah sakit Polri. Akan tetapi penyidik tidak berupaya untuk melakukan pengobatan atau untuk perawatan. Hanya sekedar mungkin dugaan kita adalah kalau dia misalnya nanti meninggal dunia atau ada apa-apa, sehingga penyidik membuat antisipasi bahwa yang melakukannya adalah sesama tahanan. Padahal tidak seperti itu, tapi adalah ada peran daripada anggota Polri yang ada di luar, yaitu perwira-perwira khususnya penjaga tahanan itu. Kemudian dalam keadaan sakit, malam harinya tanggal 26 masih diperiksa juga. Diperiksa sampai kurang lebih tengah malam, yaitu sesuai berita acara pemeriksaan. Jadi tidak ada belas kasihan bahwa dia sudah sakit-sakitan, tidak dibawa berobat, tapi tetap diperiksa oleh penyidik Cyber Polri. Nah, kemudian di waktu yang sama, penyidik Cyber Polri memberi pesan kepada kurang lebih 15 orang advokat atau pengacara yang menunggu di lantai 15 bersiap-siap untuk mendampingi dengan berita bahwa MKC terkena dugaan COVID atau dia harus melakukan isolasi mandiri kurang lebih 2-3 minggu, sehingga pengacara-pengacara yang di lantai 15 itu percaya begitu saja kepada informasi yang diberikan oleh penyidik, sehingga mereka juga memberi kabar kepada pers bahwa MKC baik-baik saja.
Begitulah kurang lebih 2 minggu ditangani oleh advokat atau pengacara yang lain dan mereka tidak berhasil menemui MKC, demikian juga keluarga tidak berhasil menemui. Kemudian pada tanggal 15 saya dan kawan-kawan termasuk anaknya di sebelah kiri saya Febri, di sebelah kanan Martin, membuatkan kuasa untuk mendampingi beliau. Kemudian setelah kita dampingi, kita investigasi, ternyata benar dugaan kita bahwa dia telah dianiaya dan disiksa di dalam rumah tahanan Bareskrim Polri. Sejak saat itulah kita menyampaikan keberatan dan meminta keterangan kepada Direktur Cyber Polri, Direktur Tindak Pidana Umum, kemudian Kabareskrim dan Kapolri. Kenapa bisa ada penyiksaan di rumah tahanan Bareskrim Polri? Sedangkan Indonesia sudah meratifikasi Undang-Undang HAM, tetapi terjadi pelanggaran HAM berat di dalam rumah tahanan Bareskrim Polri. Kemudian Indonesia juga sudah meratifikasi Konvensi Internasional tentang anti penyiksaan, tetapi penyiksaan justru terjadi di pusat kepolisian atau Bareskrim Polri. Selain itu kita juga sudah bersurat kepada Komnas HAM, kepada Komisi Kepolisian Nasional, kepada Komisi Kejaksaan, kemudian kepada Presiden, Ketua DPR, Ketua MPR, beserta lembaga-lembaga lainnya termasuk Mahkamah Agung dan Jaksa Agung, Mahkamah Konstitusi, KPK, tetapi belum ada satupun yang bersedia dan atau belum ada satupun lembaga yang berani menjawab pertanyaan kami. Nah, yang lebih celaka adalah bahwa kami memohon supaya MKC dibawa berobat ke rumah sakit karena selama dia 2-3 minggu dikurung di Bareskrim Polri, beliau belum pernah dibawa berobat kecuali hanya dijejali dengan obat-obatan untuk penahan rasa sakit. Akan tetapi sampai dengan detik ini yang bersangkutan belum pernah dibawa berobat ke rumah sakit. Teman-teman dari Bareskrim Polri mereka mencoba menegakkan hukum dengan melakukan kejahatan hukum dan atau dengan cara melawan hukum. Itulah yang terjadi saat ini di penanganan MKC. Nah, kemarin sore sampai malam kami masih mendampingi beliau. Beliau juga dalam keadaan sakit, di mana bibir beliau sangat bengkak luar biasa. Kami tidak tahu penyebabnya apa, tetapi sudah kami mohonkan supaya dibawa berobat, tetapi jawaban dari penyidik belum ada izin untuk itu, hanya sebatas mengajukan permohonan saja, tapi izinnya belum ada untuk dibawa berobat. Nah, semoga ke depan penanganan MKC bisa lebih baik lagi. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading
10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari, tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Mau beli saham Apple, harga satu unitnya $134. Kita bisa membeli dengan hitungan lot. Contohnya kita membeli saham Apple dengan hanya $13 saja. Di platform lain wajib membeli minimal dengan harga $134. Dengan $13 atau Rp180.000 saja, kita sudah bisa membeli saham Apple. Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Gunakan bonus $10.000 di akun virtual untuk mencoba sekuritas ini atau bisa kalian gunakan untuk latihan trading. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini.